Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang suatu topik, yaitu tetap bermakna dalam kesendirian. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Dan Ibu Ida, kita ini cenderung mempersiapkan diri untuk hidup berdua ya. Itu yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi, dan memang itu adalah hal yang baik. Tapi kita kurang mempersiapkan diri untuk hidup sendiri. Nah, ada perbedaan yang besar antara dari dulu kita hidup sendiri alias lajang, dan kita pernah hidup berdua dengan pasangan hidup kita, suami atau istri. Namun karena satu hal atau yang lainnya, kita harus hidup sendiri lagi. Nah, yang hidup sendiri dari mula lajang itu ya sudah tentu harus mempersiapkan hidupnya. Tapi ada kalanya orang yang dulu biasa hidup berdua, terpaksa hidup sendiri, ada kalanya tidak siap untuk menghadapi status yang berbeda itu. Nah, ternyata dalam kesendirian, orang itu mengalami ada problem-problem yang berkecamuk dalam hidupnya. Pada siaran yang lampau kita telah membahas bahwa ada kalanya orang merasakan penyesalan yang dalam atau merasa bersalah dengan kepergian pasangan hidupnya itu. Seolah-olah dia bertanggung jawab atas kematian atau malapetaka yang menimpa pasangannya. Tapi selain dari rasa bersalah, yang kita akan juga fokuskan malam ini ialah rasa marah. Ternyata marah itu juga sering muncul pada diri yang ditinggalkan. Ada beberapa sumber kemarahannya. Yang pertama adalah kalau hubungan mereka lumayan baik, suami istri itu, kemudian seseorang meninggal dunia, ada kemungkinan yang ditinggalkan merasa marah karena dia berpikir, kok engkau tega meninggalkan aku sendirian. Nah, di sini yang terjadi adalah kita melihat sisi yang ekstrim dari yang pertama. Kalau menyesal atau merasa bersalah, itu berarti kita menimpakan semua tanggung jawab pada diri kita. Seakan-akan kitalah yang mampu untuk mencegah peristiwa tersebut dari supaya nggak terjadi menimpanya. Di sini kita melakukan ekstrem yang satunya, yaitu kita beranggapan bahwa pasangan kita itu seharusnya sudah tahu dan seharusnya bisa mencegah malapetaka itu menimpanya. Dengan kata lain, seharusnya engkau tidak mati dulu, karena engkau mampu untuk mencegah kematian itu. Nah, ini terjadi misalkan pada pasangan hidup yang meninggal biasanya ya, karena kematian mendadak, tidak diduga-duga. Kenapa engkau masih pergi juga? Engkau tahu kan engkau sudah sakit. Kenapa engkau masih makan sembarangan? Engkau tahu kan engkau sakit. Nah, semua itu akan dilihat sebagai engkau memang sengaja ingin meninggalkanku. Begitu. Nah, sudah tentu kita sekarang ya dalam bincang-bincang ini bisa berkata, ya itu kan pikiran irasional. Tepat sekali. Sangat irasional, dan sama irasionalnya dengan pikiran seolah-olah semua tanggung jawab kita. Nah, di sini kita bisa melihat dalam menghadapi kehilangan ya, kematian terutama, kita cenderung memang bersifat atau bersikap irasional dari satu kubu ke kubu yang lainnya. Iya. Apakah hal itu sebenarnya bisa dihindari gitu, Pak? Dihindari dengan cara kita benar-benar mengakui bahwa hidup ini di tangan Tuhan. Jadi seseorang ini mesti berpegang teguh pada pengertian yang tepat tentang Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Meskipun seolah-olah kita beranggapan peristiwa malapetaka itu dapat dihindarkan, namun sesungguhnya dalam rencana Tuhan memang itu harus terjadi. Begitu. Jadi gejolak itu kan sifatnya sementara aja gitu, Pak. Kan tidak menetap dalam diri orang itu.
Gejolak dalam pengertian penyesalan, kemarahan tadi itu? Biasanya iya. Biasanya hanya berlangsung mungkin beberapa bulan sampai setahun 2 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Tapi seperti saya singgung pada siaran yang lampau, kalau hidup kita tidak membaik, malahan menjadi makin buruk, nah rasa penyesalan atau rasa marah terhadap pasangannya, ya juga susah surut. Meskipun hubungan kita lumayan baik, sebab kita akan merasakan, kok engkau teganya meninggalkanku, engkau sih tidak hati-hati, makanya engkau akhirnya mengalami peristiwa ini. Seperti itu. Selain penyesalan dan kemarahan itu tadi, Pak Bal, apakah ada perasaan yang lain ini? Yang lain adalah kita merasa marah karena kita mempersalahkan dia sebagai penyebab penderitaan kita. Nah, ini sedikit berbeda dari yang pertama. Kalau yang pertama memang kita ini ya menyesali atau merasa marah karena kok dia tega. Dia tidak melihat diriku, tidak memikirkanku. Kok tega-teganya meninggalkan aku sendirian. Seolah-olah nasib di tangan pasangannya. Yang berikutnya ini adalah kita ini terus terang akhirnya mengalami banyak kesusahan. Nah, ini bisa dialami baik oleh yang kehilangan pasangan karena kematian atau karena perceraian. Nah, yang biasa terjadi adalah kesusahanlah yang memancing rasa marah itu. Penderitaan karena perpisahan tersebutlah yang membuat kita rasanya kok makin susah hidup. Nah, sekali lagi bisa kematian, bisa juga karena perceraian. Kalau perceraian, anak-anak kita makin besar, makin melawan, memprotes kita. Kita makin kesulitan mengendalikan perilaku mereka. Nah, ini membuat kita makin jengkel. Makin jengkel, atau kita akhirnya harus bekerja banting tulang. Sedangkan pasangan kita kok tidak lagi memperhatikan tanggung jawabnya. Kita makin diamuk oleh kemarahan terhadap pasangan kita itu. Iya. Nah, biasanya orang marah itu kan ada suatu objeknya gitu ya, Pak Bal ya, yang dia marahi. Nah, kalau dalam kasus seperti itu, kepada siapa dia harus marah, Pak Bal? Atau bagaimana dia mengekspresikan kemarahannya itu ya? Nah, kalau dalam kasus seperti dia itu mempunyai anak ya, Pak Gunawan, yang menjadi sasaran kemarahannya ya pasti anak-anaknya. Kalau dia harus tinggal bersama orang tuanya kembali, kemungkinan besar yang menjadi amuk amarahnya adalah orang tuanya. Jadi dalam hal ini siapa saja yang ada dekatnya itu bisa menjadi target kemarahannya. Itu sebabnya ada kalanya ini yang terjadi pada pada orang yang harus membesarkan anak-anaknya sendiri, baik akibat perceraian atau akibat kematian. Dia harus bekerja keras, sehingga waktu dia pulang ke rumah dia sudah sangat letih. Anaknya misalnya belajarnya kurang serius atau apa, kenakalan yang sebetulnya wajar. Tapi karena hidup si ibu itu atau si bapak itu begitu tertekan, karena harus menanggung hidup sendiri, dia akan melampiaskan kemarahannya pada si anak. Sehingga si anak merasakan justru orang tuanya itu menjadi lebih ganas, lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi. Yang lainnya lagi ya, Bu Ida dan Pak Gunawan, kemarahan itu seringkali muncul pada diri orang yang sewaktu masih bersama si pasangannya menjadi korban, menjadi sasaran amuk amarah si pasangan yang sekarang telah meninggalkannya. Dulu waktu dia masih tinggal serumah, dia tidak berkuasa ya untuk mengekspresikan kemarahannya. Mungkin karena takut, karena terlalu tertekan. Karena dia marah, kalau dia marah dia makin dipukuli misalnya, atau makin dicaci maki oleh si pasangannya. Jadi dia harus menyimpan itu kemarahan dalam hatinya. Sekarang dia tidak lagi tinggal serumah dengan pasangannya, ya baik karena kematian atau perceraian. Tiba-tiba kemarahan yang dulu terpendam akibat menjadi sasaran ya amuk amarah pasangannya muncul sehingga dia menjadi orang yang pemarah sekali. Nah, sekali lagi kalau menjawab pertanyaan Pak Gunawan, siapa yang jadi sasaran kemarahannya? Ya orang yang ada di dekat rumahnya, di dekat dia, baik anak-anak atau siapa saja. Sebab apa? Sebab kebenciannya dia itu tiba-tiba sekarang dibolehkan muncul. Dulu tidak dibolehkan muncul karena tidak dimungkinkan oleh pasangannya yang lebih bertenaga itu. Sekarang dibolehkan
Jadi mulailah kemarahan itu muncul satu persatu. Dan mungkin sekali dia melihat betapa bodohnya saya dulu. Betapa jahatnya itu orang memperlakukan saya seperti itu. Tapi kok saya terima, kok saya nggak berbuat apa-apa. Nah, ini perasaan-perasaan benar-benar muncul dengan begitu besarnya dan begitu seringnya. Sehingga membuat dia bisa bukan saja membenci pasangannya itu dengan lebih-lebih lagi, tapi juga bisa membenci dirinya. Apalagi kalau dia merasa berbelasan tahun dia telah membuang hidupnya. Dia bisa makin marah dengan pasangannya atau dengan dirinya sendiri. Nah, kalau dengan dirinya sendiri, yang saya khawatirkan adalah dia bisa menderita depresi. Dia merasa, sudahlah sia-sia hidup saya yang telah saya lewati berbelasan tahun itu. Jadi apa sekarang saya ini? Semua sudah terlambat. Nah, akhirnya penyesalan, kemarahan menumpuk jadi satu. Nah, Pak Pol, jadi akibat itu semua menimbulkan sikap seseorang itu berubah ya Pak Pol ya? Betul. Sering kali berubah. Kira-kira perubahan apa lagi ya Pak Pol yang timbul dalam penderitaan itu? Kalau tidak hati-hati ya Bu Ida, dia bisa bersikap pahit ya. Bisa bersikap sangat apatis dengan hidup ini. Bisa merasa tidak ada lagi tujuan hidup. Justru kehilangan makna. Karena dia merasa yang telah dia lewati itu tidak bisa dikembalikan. Jarum jam tidak bisa diputar. Dia benar-benar merasa dia telah menghancurkan hidupnya atau pasangannya itulah yang telah menghancurkan hidupnya dan tidak ada kesempatan bagi dia memperbaikinya. Nah, ini yang membuat dia merasa sangat pahit dengan hidup. Nah, malanglah orang yang hidup di dekat dia. Anak-anaknya misalnya akan menjadi sasaran kepahitannya itu. Padahal sebenarnya apakah orang yang memang hidup sendiri seperti itu Bapak, memang betul-betul tidak berguna lagi? Kan tidak, saya rasa. Betul Pak Gunawan. Justru malam inilah, saat inilah yang kita mau pergunakan untuk justru membangkitkan semangat bagi para anak-anak Tuhan yang ditinggalkan sendiri dan mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin sekali menyakitkan hidupnya. Ada beberapa saran yang dapat kita berikan. Yang pertama adalah kita mesti mengubah sikap mental kita. Kita harus mengerti bahwa kita tetap manusia yang utuh, bahkan tanpa kehadiran pasangan kita sekalipun. Waktu dia pergi, itu tidak berarti kita telah menjadi orang yang cacat. Memang ya, kalau hubungan kita baik dan memang akrab, kepergiannya akan benar-benar seolah-olah membelah hidup kita. Ada sebagian dari jantung hati kita yang dibawanya pergi. Sehingga kita merasa kita tidak lagi lengkap. Nah, sudah tentu ini akan terjadi. Karena keduanya telah menjadi satu, dan sewaktu dia tidak ada, kita akan merasakan adanya yang kosong. Namun kita harus ingat bahwa hidup kita tetap utuh, meskipun tanpa dia. Dengan kata lain, kita tetap bisa menjalankan hidup ini kembali, meskipun tanpa dia. Kita pernah hidup tanpa dia, dan sekarang kita pun bisa hidup tanpa dia. Keutuhan hidup kita tetap bisa dimunculkan kembali. Jadi dengan kata lain, seolah-olah tunas itu akan bisa muncul lagi. Jangan berpikir selama-lamanya tidak akan pernah muncul tunas yang baru. Ya, dengan Tuhan di samping kita, kita bisa memunculkan tunas yang baru. Jadi langkah-langkah apa Pak Pol yang kira-kira bisa ditempuh oleh orang tersebut sehingga orang itu mempunyai arti hidup lagi? Yang pertama adalah, saya kira kita harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan emosional kita. Seringkali, apalagi dalam kasus kematian, yang akan hampa dalam hidup kita adalah rongga-rongga emosional kita. Sebab pasangan kita itu telah mengisi ruangan atau rongga emosional kita. Dicintai, dihargai, dibuat penting, diperhatikan, diamati, adanya teman bisa bicara, itu semua adalah kebutuhan-kebutuhan emosional kita. Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah mencoba mengisinya dengan cara yang lain. Misalkan kita bisa giatkan diri kita dalam persekutuan dengan Tuhan, di gereja dengan anak-anak Tuhan yang lain, kita terlibat dalam pelayanan.
Jadi jangan biarkan diri kita terbenam di rumah. Nah, kecenderungannya adalah benar-benar membenamkan diri kita di rumah. Merasa orang pasti tidak menerima saya lagi karena saya sendiri dan sebagainya. Justru tidak boleh. Justru kita harus mengeluarkan diri kita dari rumah. Ada kalanya kita merasa, ya saya tidak lagi bisa ke depan karena saya sendirian. Dulu berdua ke gereja atau dua ke pesta menikah. Tidak apa-apa. Kita sendiri pun pergi ke pesta. Nggak apa-apa. Nggak harus berdua. Karena justru dengan kita bertemu ya dengan orang-orang dan terlibat dalam kehidupan orang, kita akan mendapatkan isian. Waktu kita membesuk orang, kita menjenguk, mendoakan orang, kita mendapatkan isian. Ya, masukan-masukan kembali dari orang-orang lain itu. Dengan cara itulah kebutuhan emosional kita terpenuhi kembali. Ya. Tetapi sebenarnya ada sebagian orang yang tidak siap memang Pak Pol kembali ke masyarakat sebagaimana normal adanya, karena masyarakat sendiri juga memperlakukan dia seolah-olah memang tidak normal gitu. Nah, itu bagaimana Pak Pol dia menghadapi itu? Ini terutama ditujukan kepada orang yang bercerai ya Pak Gunawan. Iya. Jadi seringkali itulah stigma masyarakat, dan ya kita harus mengerti perceraian akan menimbulkan luka, baik di pihak yang mengalaminya atau di pihak orang-orang yang peduli dengan mereka. Perceraian sesuatu yang akan menusuk hati orang. Nah, tapi kita juga harus mempunyai sikap seperti Tuhan Yesus. Tuhan tidak menghakimi perempuan yang telah berzina itu. Tuhan hanya berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak menghakimimu. Nah, sebagai orang Kristen, apapun yang terjadi ya, kita tetap harus berusaha menerima. Menerima dalam pengertian, memang orang itu orang yang juga luka. Dan perkara kalau dia memang sengaja menceraikan istrinya karena mendapatkan wanita yang lebih muda, nah itu kasus yang lain. Itu adalah kasus orang yang memang jelas-jelas berdosa dan tidak mau melihat dosanya. Nah, untuk orang seperti itu, ya kita tidak terlalu harus mengulurkan tangan menjangkau dia. Tapi untuk kasus orang yang memang berjuang mati-matian mempertahankan pernikahannya dan akhirnya harus bercerai, nah kita jangan memberikan sikap yang negatif pada mereka. Kita harus tetap menyambut mereka ke dalam persekutuan kita. Ada kecenderungannya seperti ini Pak Gunawan. Orang yang sudah kematian suami atau istri atau karena perceraian merasa tidak layak bertemu dengan teman-teman lamanya. Itu yang sering terjadi. Tidak layak lagi ke gereja. Tidak layak lagi untuk pergi dengan teman-teman dulu. Sebab beranggapan bahwa gara-gara ini mereka sekarang tidak lagi menerima saya. Atau mungkin timbul pemikiran, oh dulu kalian kan baik karena ada suami atau ada istri saya. Mungkin sekarang ya kalian nggak begitu terlalu baik dengan saya. Jadi meragukan penerimaan orang. Ini acap kali dialami oleh orang yang hidup sendiri lagi. Masihkah temanku menerimaku? Apakah mereka tulus sungguh-sungguh menerima aku atau belas kasihan saja karena aku sekarang sendirian? Sesungguhnya mereka tidak lagi mau berteman denganku karena dulu mereka lebih mau berteman dengan pasanganku, suami atau istriku. Nah, meragukan penerimaan orang kadang-kala muncul dalam hati orang yang ditinggalkan. Ini yang harus ditepis. Kita harus berani benar-benar berani keluar untuk berkawan lagi dengan teman-teman lama kita. Tapi ada Pak Pol satu kasus ya, seorang istri yang ditinggal mati suaminya, dia selalu menghindar pada teman-teman yang masih berpasangan. Itu kenapa Pak Pol? Dia merasa dia menjadi gangguan karena dia itu sendiri dan teman-temannya berpasangan. Nanti kalau saya pergi dengan mereka jadi canggung karena mereka berpasangan, saya sendiri. Nanti ngomongnya bagaimana? Nggak ada suami saya atau nggak ada istri saya, kok rasanya nggak pas. Jadi seringkali orang yang ditinggalkan itu membuat banyak peraturan-peraturan pada dirinya. Nah, yang juga kasihan adalah kalau orang itu masih muda, baik itu wanita muda ataupun pria muda, karena kematian misalnya atau karena perceraian, ada kecenderungan orang suka mengaitkan perginya dia dengan orang lain
sebagai hal-hal yang mungkin bisa berkembang ke arah yang tidak sehat. Jadi ada kecenderungan dia sendiri pun menjadi orang yang tahu diri dan bisa-bisa tahu dirinya berlebihan. Dengan cara apa? Ya dia nggak mau pergi dengan teman-temannya yang sudah berpasangan. Apa sebabnya? Ya dia berpikir, nanti kalau saya pergi, nanti saya disangka mau dekat dengan istrinya, atau saya mau dekat dengan suaminya. Nanti ada timbul masalah di kalangan mereka gara-gara saya. Nah, pemikiran-pemikiran itu akhirnya membuat yang ditinggalkan lebih mau sendirian. Atau dia akhirnya berubah teman. Dia cari orang-orang yang sejenis dengan dia, yang juga ditinggalkan karena perceraian, atau yang janda karena kematian, ya dia mencari orang yang janda seperti dia pula. Jadi sebenarnya pemulihan terhadap diri orang itu sangat juga dipengaruhi oleh lingkungannya, Bapak ya. Kalau lingkungannya menerima dia apa adanya, itu dia lebih cepat pulih mestinya. Betul. Kalau kita di gereja, sebaiknya kalau kita tahu ada beberapa orang yang seperti itu, dikumpulkan dalam suatu wadah, sehingga mereka merasakan adanya wadah yang bisa mengerti mereka, dan mereka merasa diterima di situ. Dan dari sinilah mereka bisa berani kembali untuk keluar dan bisa mungkin menceritakan apa yang mereka gumulkan itu. Tepat sekali. Jadi kalau lingkungan tidak menerima atau mulai menjauhkan diri, ini makin mengucilkan mereka. Dan kita harus selalu ingat, orang yang baru sendirian seringkali pekat. Jadi kita justru harus mengeluarkan tenaga ekstra ya, menarik mereka kembali ke dalam persekutuan kita. Kalau kita diamkan, kecenderungannya adalah sudah hilang. Begitu. Padahal ketabahan mereka menghadapi kematian pasangan maupun diceraikan dan sebagainya, itu sebenarnya menjadi suatu kesaksian yang bagus, Bapak ya. Betul, betul sekali. Dan yang seharusnya kita ingat ya, tapi karena ya saya juga maklum kita ini orang yang sibuk dengan kehidupan rutin kita, akhirnya setelah lewat kematian itu, kita juga nggak lagi memberikan waktu dan perhatian kepada dia. Seolah-olah hidupnya akan beres setelah ini. Ternyata ya tidak, justru banyak pergumulan yang harus dilewatinya setelah dia hidup sendiri. Salah satunya yaitu perubahan peran. Dia misalkan masih punya anak-anak yang masih kecil. Dia harus menjadi seorang ayah, seorang ibu sekaligus. Nah, ini menimbulkan tekanan yang berat karena dia perlu lagi orang untuk menolong anak-anaknya. Beban itu menjadi double pada pundaknya. Dan seringkali kita nggak siap dengan perubahan peran seperti itu. Nah, perlu sekali bantuan orang yang bisa memberikan wejangan bagaimana mengasuh anak, bagaimana mengatakan ini kepada anak. Karena itu sangat diperlukannya. Kadang-kala, dan ini yang sering terjadi pada wanita ya, kalau pria masih ada kesempatan menikah kembali, atau maksud saya kesempatan itu lebih terbuka lebar. Kalau bagi wanita biasanya kesempatan itu jauh lebih sempit setelah hidup sendiri. Berarti dia harus menjadi mama dan papa sekaligus. Bukan tugas yang mudah. Iya. Tetapi memang seringkali ekspresi penyesalan atau kasih kemarahan itu tadi kan yang Pak Paul katakan dicurahkan kepada orang yang terdekat. Berarti kalau mereka mempunyai anak atau dia mempunyai anak, nah anak ini bisa jadi korban dari curahan perasaan orang tuanya itu. Korban negatif. Korban negatif itu. Betul. Dan si anak bisa-bisa makin memunculkan masalah. Karena merasa ibunya nggak lagi dekat, nggak lagi perhatian, malah sering marah. Jadi makin menjauhkan si ibu. Dan dia makin sendirian lagi di rumah. Jadi kita bisa melihat memang kehidupan orang yang harus hidup sendiri lagi butuh sekali topangan. Ya. Jadi disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa berperan ya setelah menyadari masalah ini. Gereja bisa membentuk persekutuan khusus untuk mereka sehingga ada topangan yang mereka dapatkan. Mungkin kalau mengharapkan jemaat umum ya bisa ya terlupakan ya. Dan adanya wadah ini mereka tidak terlupakan. Iya, tapi dalam wadah yang tadi Pak Paul sarankan itu kan sebaiknya yang janda sendiri dan yang duda sendiri gitu kan, Pak Paul, kan tidak mungkin dicampurkan. Dicampurkan. Bisa jadi jodoh. Bukan, maksud saya itu beban perasaan mereka, persoalan mereka kan beda-beda. Tapi dicampur pun tidak apa-apa karena begini. Karena mereka juga bisa melihat dari sisi yang satunya ya. Sebab yang duda pun mempunyai pergumulannya.
yang janda pun mempunyai pergumulannya gitu. Dan bagi saya, kalau mereka memang harus nanti saling tertarik dan bisa membangun rumah tangga, ya bagi saya nggak apa-apa. Gitu. Iya. Tapi yang pasti kehidupan sendiri lagi itu masih tetap punya makna, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama, ya Bapak ya. Tepat sekali. Dan untuk itu firman Tuhan yang mendukung hal itu dari mana? Saya akan sekali lagi bacakan dari kitab Yosua pasal 1. Ini nasihat Tuhan kepada Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan pada akhir nasihatnya Tuhan berkata, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi nasihat Tuhan sangat jelas. Tuhan akan menyertai kita waktu kita harus sendiri lagi. Bagaimana Tuhan menyertai Yosua setelah Musa meninggalkannya. Tapi Tuhan minta satu syarat. Hidup hati-hati. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Artinya jangan kita berbuat dosa. Taati Tuhan. Dan Tuhan akan meluruskan jalan kita yang di depan ini. Nah, jangan sampai gara-gara kita sendiri, kita melewati batas. Tadi kita sudah bicara, meskipun tekanan besar, hati-hati jangan berdosa. Jangan akhirnya kita memaki-maki anak sembarangan. Kita terlalu menekan orang di rumah sembarangan, karena kitanya dalam keadaan stres. Jangan sampai kita akhirnya merugikan atau merusakkan orang lain. Atau karena kita butuh, kebutuhan emosional kita dipenuhi, kita mengambil jalan yang salah. Dekat dengan orang terlalu cepat, memilih orang sembarangan, akhirnya jatuh dalam dosa yang lebih besar lagi. Jadi jangan sampai kita ini menyimpang ke kiri ke kanan, meskipun kita dalam keadaan susah. Baik Pak Paul, untuk perbincangan kita yang menarik kali ini. Demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, kami telah persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang satu topik, yaitu tetap bermakna dalam hidup kesendirian. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.